Yuk kita analisa market menggunakan relative strength and weakness. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya dengan Teguh Hamzah Pansuri di NFC Forex TV. Ya, beberapa minggu lalu ya, beberapa hari inilah, beberapa belakangan hari ini, minggu kemarin juga gitu sama. Ini harga mulai tren. Minggu lalu itu memulai trennya ya kan, yang tren uptrend ya, yang uptrend sedang up-upnya gitu ya. Kemudian kalau yang downtrend sedang downnya gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman. Kenapa saya mau menganalisa market menggunakan relative strength and weakness atau sering kita sebut dengan RSW, kita singkat RSW ya teman-teman NFC mungkin sudah tahu RSW. RSW itu apa? RSW itu adalah tools yang bisa memperlihatkan kita pair mana yang terlemah dan pair mana yang terkuat gitu ya. Jadi kita lihat aja langsung kemari. Nah, di sini saya sudah ada RSW di MT4. RSW memang masuknya di MT4 ya teman-teman. Sebelumnya saya refresh terlebih dahulu untuk melihat yang terbaru ya, karena ini sudah jam 5, 17.09. Nah, di sini ada H1, H4 dan daily. Kita lihat aja, kita mau trading menggunakan apa? H1 dan H4 biasanya. Kalau saya sih biasanya H1 dan H4. Jarang menggunakan daily. Daily hanya untuk melihat tren besarnya. Nah, teman-teman, di H1 dan H4, kita bahas H1 dulu deh. Di H1 itu ada 3 pair terlemah, yaitu JPY, USD, dan Euro. Sedangkan ada 3 pair terkuat ada di GBP, AUD, dan NZD. Yang mana yang terbawah ini adalah yang terkuat, sedangkan yang atas ini adalah yang paling lemah. Ya. Nah, berarti di sini adalah USD adalah mata uang yang terlemah kedua ya setelah JPY. Sedangkan di sini NZD adalah mata uang pertama yang terkuat ya. AUD mata uang kedua yang terkuat. Selanjutnya GBP ya. Nah, teman-teman, bagaimana cara melihatnya? Kita tinggal lihat aja, tinggal disandingkan aja, tinggal kita pair ya, tinggal kita sandingkan antara NZD dan JPY. Maka kita akan tahu bahwa NZD lagi uptrend. Nah, kalau misalnya lagi uptrend tersebut, ya kita perlu waspada terhadap sell kita, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ada pending order sell, maka teman-teman waspada nih, harus waspada. Ini market lagi dalam keadaan up-up-nya loh, uptrendnya gitu ya. Kita lihat ke contoh ke chart ya, NZD JPY. NZD JPY. Perhatikan teman-teman. Di NZD JPY ini mungkin teman-teman ya, ketika harga masih di bawah EMA 200, ini masih confirm dia dalam keadaan downtrend gitu ya. Tapi harga sedikit bergerak ya. Naik sedikit, naik sedikit. Oke, dia sudah nge-break di pivot terdekatnya. Di sini sudah terdekat, ini sudah terdekat. Ini menandakan bahwa dia sudah mulai uptrend. Maka teman-teman fokus nih untuk mencari area buy-nya ya, mencari area buy-nya. Nah, next harga terus ternyata naik. Siapa yang masih berpikir kalau harga ini udah sangat tinggi dan teman-teman memutuskan untuk sell di sini, untuk sell now atau bahkan ya. Siapa? Kalau misalnya teman-teman masih memutuskan sell ya di harga ini misalnya, kalau gini, ya tentunya kalau teman-teman di NFC mungkin sudah paham dengan sudah tahu, apalagi yang pengguna RSW ya tahu. Ini bukan waktunya nge-sell, ini waktunya untuk mencari atau peluang buy. Jadi teman-teman harus fokus terus aja mencari area buy-nya gitu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman yang di sini sudah mengatakan bahwa ini udah harga tertingginya gitu ya. Harga tertingginya dan dia udah sell now di sini. Ya, boleh saja kalau misalnya teman-teman punya faktor pendukung yang mengatakan bahwa di sini bisa untuk nge-sell. Tapi ingat, perlu stop loss ya tentunya kalau misalnya pun salah arah. Nah, jadi gini teman-teman, tren ini kan is your friend gitu ya. Tren is your friend. Tren ini adalah teman kita. Tentunya teman-teman, kalau misalnya dalam keadaan tren seperti ini, kita sudah pasti mengalami taking profit yang besar loh teman-teman ya. Justru kita harusnya beruntung gitu. Kita punya tren yang kuat. Ini tren panjang banget ya, panjang terus ini waktunya kita panen sebenarnya gitu. Tapi ada sebagian orang di luar sana ya
yang malahan berdarah-darah ketika mengalami tren seperti ini gitu. Bukannya mengambil mendulang profit, malahan sampai MC bahkan gitu ya. Alasannya kenapa? Karena mereka eh, nggak tahu mana yang lagi kuat atau mana yang lagi lemah gitu ya. Pair mana yang lagi kuat, pair mana yang lagi lemah. Jadi sehingga mereka termakan sama, aduh ini udah nge-sell di sini. Oke, tuh kan profit betul sampai sini turun ketika dia nge-sell di atas ini. Oke, profit. Tapi dia masih ada pending order gantung di sini, sell gantungnya di sini masih ada. Sehingga dia nunggu sampai harga paling tidak sampai sini ya gitu ya. Karena dia berpikir harga akan turun. Ini harga udah terlalu tinggi gitu. Kalau harga terlalu tinggi pasti turunnya akan cepat. No. Jangan berpikir seperti itu ya teman-teman. Apalagi makanya kalau misalnya di luaran sana banyak yang bisa malahan MC ya, malahan drawdown besar ya karena tadi tidak tahu mereka melawan tren tentunya ya. Mereka melawan tren sehingga mengalami loss yang besar gitu. Nah, next. Sehingga kalau misalnya teman-teman udah tahu, udah paham menggunakan RSW, jadi tetap teman-teman udah tahu nih. Berarti fokus untuk mencari buy ya di NZD/JPY. Ya, oke. Jadi tetap di NZD/JPY kita fokus untuk mencari area buy. Nah, teman-teman, di samping itu saya juga di sini mempunyai tools tambahan yaitu menggunakan iZone. Nah, di sini teman-teman mungkin ada yang bingung itu apa yang warna merah dan warna hijau ya. Yang warna merah ini adalah iZone Supply dan warna merah ini adalah iZone Supply. iZone apa ini? iZone atau iZone Sell ya, iZone Sell. Jadi teman-teman kalau misalnya pun mau sell, setidaknya teman-teman punya tempatnya. Jadi nggak asal sembarangan nge-sell gitu ya. Nah, ini contoh misalnya nge-sell 1 di sini boleh, nge-sell 2 di sini boleh gitu ya. Nah, kemudian di sini ada yang warna hijau. Warna hijau ini apa? Warna hijau adalah iZone untuk buy ya. Area untuk buy. Ini ada iZone 1, ada iZone 2, ada iZone 3 ya. Bahkan di sini setidaknya kita di atas EMA 200 ini. Jadi gini teman-teman. Rule tambahannya adalah kalau misalnya teman-teman mau trading ya lihat ini EMA-nya ya, EMA-nya. Kalau harga di atas EMA, areanya di atas EMA berarti itu adalah fokus untuk mencari buy-nya ya. Di sini ada berarti setidaknya ada 5 iZone. Ada 5 iZone yang bisa kita jadiin trading plan untuk buy. Nah, gitu teman-teman. Oke, next. Kita lihat lagi ada di NZD USD. Nah, siapa yang masih berpikir atau siapa yang nyangkut di NZD USD? Siapa yang nyangkut di NZD USD? NZD USD itu tetap dalam keadaan masih uptrend ya teman-teman. Nah, mungkin waktu di sini mungkin oke, ini masih dalam keadaan downtrend karena harga masih di bawah EMA 200. Harga berlahan naik ya. Ada di ranging di antara EMA 200 ini, harga terus naik. Oke, udah harga naik di sini. Siapa yang berpikir ini harga sudah tertinggi? Ya, harga sudah tertinggi. Ternyata ketika harga tertinggi masih bisa buat melambung tinggi lagi. Melambung tinggi harga koreksi dan naik lagi sampai ke sini. Ya teman-teman kalau misalnya masih yang sell now di sini, apalagi sampai yang menggunakan averaging marti ya, di sini averaging, di sini harga naik averaging, di sini harga naik averaging ya. Ditambah marti lagi. Ini akan kebabat gitu ya teman-teman, akan tergerus modal balance teman-teman gitu ya. Jadi apalagi tidak ditambahin dengan menggunakan stop loss. Nah, ini sangat-sangat sangat-sangat bahaya. Oke. Jadi perlunya stop loss dan penempatan sell atau buy-nya sesuai dengan tempatnya gitu ya teman-teman. Oke, next. NZD USD masih dalam keadaan trend up ya. Jadi jangan berpikir untuk nge-sell apalagi di sini nggak ada area supply-nya. Area supply-nya ini masih ada di atas nih teman-teman. Ini ada area supply 2 di atas. Masih di atas, masih jauh ya teman-teman. Jadi berhati-hati yang nge-sell ya. Selanjutnya kita lihat ada NZD, Euro NZD ya. Euro NZD ini pasti downtrend. Nah ya, kenapa euronya lemah, NZD-nya masih kuat nih? Siapa coba yang berpikir kalau ini adalah harga yang terlemahnya? Oke, ini dia udah nge-break pivot ini nih, gitu ya. Ini berarti akan kembali nih, misalnya. Udah sampai di ini paling bawah nih, ini udah bisa kita layaknya udah bisa kita nge-buy. Ternyata harga masih turun, koreksi turun lagi sampai kemari ya.
Dan Euro NZD masih dalam keadaan downtrend yang sangat kuat gitu ya. Dan jadi gini, jadi kapan Mas kalau misalnya kita mau nge-buy-nya pada saat apa? Ya tunggu Euro NZD-nya menjadi kuat ya, sedangkan NZD-nya menjadi lemah gitu. Jadi maka harga akan berbalik naik ke atas. Nah, untuk nge-buy-nya ya pada saat itu kita bisa melakukan atau mencari peluang buy ya. Keberbalikannya ya, jadi kebalikannya euro sekarang kan masih dalam keadaan yang lemah atau yang lemah, sedangkan NZD masih kuat, maka harga turun. Jadi kita tunggu euro menjadi warnanya hijau ya, ada di bawah sini, sedangkan NZD ada di atas, maka kita bisa untuk mencari peluang buy-nya gitu ya teman-teman. Oke, next di selanjutnya itu ada Euro GBP misalnya. Euro GBP yang agak sedikit lemah dan agak sedikit kuat. Kita lihat aja Euro GBP. Euro GBP berarti masih dalam keadaan downtrend, sedangkan GBP kuat ya. Berarti jelas di sini aja langsung kita bisa lihat Euro masih dalam keadaan downtrend. Kita lihat Euro GBP. Euro GBP. Nah, teman-teman bisa lihat Euro GBP masih dalam keadaan downtrend ya, jelas ya. Harga kalau misalnya dilihat dari atas ini, nah nih, harga itu dari atas loh nih teman-teman. Harga dari atas, harga turun naik, turun terus sampai ke bawah nih ya. Turun terus. Siapa yang berpikir kalau misalnya ini udah waktunya nge-sell ada di sekitaran sini ya. Ternyata harga masih bisa turun terus loh. Oke, dia nunggu nge-break ini, harga baru dia buy. Oke, dapat profit. Kalau misalnya dia menggunakan RR mungkin bisa dapat TP1 atau DP2 ya. Tapi harga tetap turun lagi sampai nge-break ini. Kalau misalnya dia tetap menggunakan RR yang bagus ya, bisa dapat TP sampai dengan TP3. Setelah itu dia turun lagi. Tapi teman-teman lihat, kalau misalnya teman-teman trend sesuai dengan follow trend gitu ya, trading sesuai dengan follow trend, tradingnya follow trend gitu, teman-teman bisa banyak banget mendapatkan kesempatan ambil sell di Euro GBP ini loh teman-teman gitu. Contoh sampai di sini itu ada nih ya, rail drop, base drop. Sebelumnya ini kita ada pasang di sini. Nah ini ada iZone, ini ada iZone sell. Ingat, yang merah ini berarti iZone sell-nya ya. Maka kita buat aja gambar di sini. Sorry. Ini ya. Nah ini adalah iZone sell. Yang mana ini sudah TP2 ya teman-teman. Ini udah TP2. Sekarang kita lihat, kalau misalnya kita buat stop loss dan TP-nya, harga distalnya ada 4576. 4576 kita bulatkan 58 ya. 58 ditambah 7 itu berarti 58 tambah 7, 65 ya, 65. Jadi harganya ada di 65 sini. Kemudian area entry-nya ada di sini, oke? Lanjut, oke. Kita lihat harga masuk ya. Harga masuk belum menyentuh SL dan sekarang sudah sampai TP2. Harga sudah naik lagi tapi ini ya. Harga sudah naik lagi. Nah, jadi teman-teman bisa akan banyak mendapatkan profitable loh kalau misalnya kita trading follow trend ya. Oke, kita lihat lagi di pair apa misalnya. Ada ya GBP USD boleh ya. GBP USD berarti masih dalam keadaan uptrend. GBP kuat, USD lemah, berarti GBP uptrend. Nah, ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Oh, ini webinar yang kemarin ya. Webinar kemarin ini tentang iZone. Bisa kita bahas sedikit di sini. Ini iZone, ini yang namanya iZone ya. Jadi harga itu menghargai iZone. Di sini ada harga masuk TP1, harga masuk bisa TP3, harga masuk TP3. Nah gitu. Jadi teman-teman setidaknya kalau misalnya pun mau entry ya, mau buy now atau sell now, dilihat ada iZone-nya enggak. Nah, teman-teman, di sini juga GBP USD masih dalam keadaan uptrend yang kuat, maka fokuslah untuk mencari area buy-nya ya. Di sini ada area buy-nya.
area buy. Ini area buy kita. Nah, ini masih jadi area buy-nya. Ini sebelumnya juga adalah area buy ya. iZone demand 1 atau buy 1 nih. Yang mana harga sudah masuk ya, sudah nyentuh di sini. Sudah hit TP1 mungkin. Oh, belum. Nah, ini dia. Oke. Ini adalah ini menjadi salah satu area buy-nya ya. Oke. Nah, teman-teman, jadi setidaknya teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya RSW atau Relative Strength and Weakness ini, setidaknya teman-teman tahu tren mana yang kuat, ya, sehingga teman-teman bisa masuk di currency tersebut, di pair tersebut, untuk menentukan mau menjadi sebagai apa, mau menjadi seller atau menjadi buyer, ya. Nah, untuk mendapatkan RSW ini, teman-teman bisa langsung hubungi tim Education Consultant dari NFC atau bisa klik di deskripsi YouTube-nya ya. Di sana ada bio linki, teman-teman bisa chat aja langsung ke teman-teman Education Consultant-nya ya. Dan biasanya sih gratis RSW-nya ya. Tapi coba aja hubungi ya. See you and bye-bye.